Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Sintia Srihadatul Ais, NIM X9023083407. Mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru proyek kepemimpinan 2. Proyek kepemimpinan 2 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan rancangan proyek yang telah disusun. Jurnal refleksi proyek kepemimpinan 2. Review pengalaman belajar. Topik pertama, revisi dan konfirmasi rencana. Fokus utama fase 1 yakni menghasilkan rencana bersama yang dapat memberikan manfaat kepada peserta didik kegiatan guna meningkatkan suatu kompetensi. Kemudian topik 2, atur dan mulai eksekusi rencana. Pada fase ini, calon guru profesional melakukan persiapan, pelaksanaan, dan menyusun keluaran. Topik 3, berbagi praktik baik dalam gelar karya proyek kepemimpinan. Pada topik ini, calon guru profesional menyiapkan laporan proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2 serta materi pada paparan dan pameran. Review pengalaman belajar. Topik 2 yaitu fase 2, atur dan mulai eksekusi rencana. Memberikan banyak pengalaman kepada saya. Yang pertama, membuat keputusan dan merumuskan inovasi gagasan. Kemudian yang kedua, melaksanakan proyek membangun kreativitas anak membuat mozaik dari biji-bijian dengan media tote bag kanvas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proyek pelatihan pembuatan ekoprint dari bahan alam dengan media tote bag kanvas. Pada artefak pembelajaran, gambar yang pertama, kelompok kami berkolaborasi dengan TK Aisyah 83 Surakarta. Terdapat 22 peserta didik dan 2 pendidik. Di sini kami membuat mozaik dari biji-bijian dengan media tote bag kanvas. Kemudian pada gambar kedua, kami berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Pada pembuatan ekoprint dari bahan alam seperti daun-daun jati, daun jambu, daun paya, dan daun yang ada di sekitar dengan media tote bag kanvas. Output ini dari pembuatan mozaik dari biji-bijian dan media kanvas, kemudian ekoprint dari bahan alam. Outputnya hasil tote bagnya bisa dijual di media sosial atau di Car Free Day pada hari Minggu seperti itu. Dengan tujuannya untuk menambah pendapatan keuangan pada kas ibu-ibu PKK. Selanjutnya, pembelajaran bermakna. Yang pertama, pentingnya membuat suatu perencanaan. Yang kedua, berkolaborasi dengan kelompok, dosen, komunitas, dan pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mengaktualisasi gagasan sesuai dengan permasalahan sosial.
Yang keempat, merefleksi pengalaman belajar yang diperoleh. Selanjutnya, paradigma baru terhadap makna guru. Sebelum saya mempelajari proyek kepemimpinan 2 ini, saya beranggapan bahwa tugas guru hanya melaksanakan pembelajaran di sekolah dan peserta didik dapat memperoleh pembelajaran hanya di kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian setelah saya mendapatkan mata kuliah proyek kepemimpinan 2 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan dengan siapa saja. Oleh karena itu, masyarakat dapat membantu mendorong tercapainya tujuan pembelajaran dan peserta didik mengembangkan potensi bersama masyarakat. Selanjutnya, desain invensi atau inovasi. Pengalaman yang bermakna. Yang pertama, memperoleh pengalaman mengenai implementasi proyek yang telah dilaksanakan. Yang kedua, mengembangkan potensi sosial dan sikap kepemimpinan yang baik. Ketiga, kolaborasi dengan pihak lain dan kesadaran setiap anggota menjalankan tugas sesuai peran merupakan hal yang sangat penting. Kemudian yang keempat, dokumentasi diperlukan untuk merekam kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, desain invensi. Yang pertama, selalu mempelajari hal baru yang berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan sosial. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi nyata dimanapun saya berada sebagai bentuk pengabdian profesi guru. Pada proyek kepemimpinan 2 mengaitkan dengan pembelajaran teks prosedur, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial melalui pembelajaran berbasis proyek sosial pada teks prosedur kelas 7. Tujuannya melatih kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap permasalahan sosial di sekitarnya, melatih pemahaman peserta didik mengenai materi teks prosedur melalui demonstrasi yang dilaksanakan di lingkungan sosial. Kemudian pembelajaran teks prosedur bisa menggunakan model project-based learning, kemudian dengan metode demonstrasi, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian rencana tindak lanjut pada proyek kepemimpinan 2 itu sangat penting. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah tempat saya mengajar maupun komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, meneruskan berbagai pengetahuan dimanapun saya berada, mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek sosial. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.